104036 dari kelas 3C Tadris Biologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladiman SSI MPD, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, tahun ajaran 2020-2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul suksesi. Apa itu suksesi? Suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke arah lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Spur 1964 mengatakan bahwa suksesi merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus yang ditandai oleh perubahan vegetasi, tanah, dan iklim di mana proses ini terjadi. Sedangkan Costing 1956 menyatakan bahwa perubahan-perubahan bertahap atau proses suksesi ini berlangsung karena habitat tempat tumbuh masyarakat tumbuhan mengalami modifikasi oleh beberapa daya kekuatan alam dan aktivitas organisme, berupa perubahan-perubahan terhadap tanah, air, kimia, dan lain-lain. Perubahan masyarakat tumbuhan dimulai dari tingkat pionir sederhana sampai pada tingkat klimaks. Dalam hal ini, tumbuhan pionir merubah habitatnya sendiri sehingga cocok untuk spesies baru. Contoh suksesi ada dua jenis, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer dapat terjadi jika suatu komunitas awal merasa terganggu dan mengakibatkan hilangnya komunitas awal tersebut secara total, sehingga di tempat komunitas asal tersebut terbentuk substrat dan habitat baru. Sedangkan suksesi sekunder dapat terjadi jika dalam suatu ekosistem alami terjadi gangguan, baik bersifat alami ataupun buatan, dan gangguan tersebut tidak menimbulkan kerusakan total terhadap tempat tumbuh organisme yang ada, sehingga dalam ekosistem tersebut substrat lama dan kehidupan lama masih ada. Contoh dari suksesi primer sendiri yaitu lumut kerak, lumut dan gangga, tumbuhan paku, rumput dan tumbuhan kecil, semak-semak pohon. Sedangkan contoh suksesi sekunder yaitu suksesi akibat penebangan, suksesi akibat kebakaran hutan, dan suksesi akibat peradangan berpindah. Ada dua tahapan suksesi. Yang pertama, tahapan suksesi primer. Adapun tahapan pertama yaitu terjadi gangguan yang menyebabkan terjadinya suksesi primer, misalnya letusan gunung berapi sehingga muncul pulau baru. Kedua, mulai tumbuh lumut, ganggang dan ganggang hijau biru sebagai vegetasi pionir yang mulai tumbuh di atas permukaan batu, sehingga membuat permukaan batu mulai pecah. Setelah tumbuhan pionir mati, akan diuraikan oleh organisme pengurai yang menjadi sebagai tahap awal pembentukan tanah. Setelah tanah terbentuk dan terdapat nutrisi, maka akan mulai tumbuh tumbuhan baru yang mulai tersebar melalui biji yang dibawa burung. Suksesi primer membutuhkan waktu yang lama dari suksesi sekunder. Yang selanjutnya tahapan suksesi sekunder. Yang pertama, terjadi proses suksesi alami telah terganggu oleh aktivitas manusia atau proses alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan lainnya. Tanah yang ada terstruktur dengan baik dan dimodifikasi oleh vegetasi sebelumnya. Generasi baru perlahan-lahan akan muncul. Tumbuhan hutan setelah kebakaran karena biji, akar, dan tanaman, dan pohon bagian lain tetap di dalam dan di tanah. Secara bertahap tanaman dan pohon mulai tumbuh lagi dan akhirnya kembali ke keadaan ekosistem aslinya. Perbedaan suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer. Suksesi primer terjadi di daerah yang tandus atau mati, misalnya daerah bekas letusan gunung berapi. Kedua, tanah tidak ada pada awal suksesi primer, lingkungan tidak cocok untuk mempertahankan bentuk kehidupan yang normal. Belum terdapat humus. Struktur reproduksi atau propagul dari komunitas sebelumnya tidak ada. Sedangkan suksesi sekunder terjadi di daerah yang telah gundul baru dan dihuni sebelumnya, misalnya daerah yang terjadi kebakaran hutan, banjir, atau longsor. Telah terdapat tanah dan beberapa organisme. Telah terdapat humus dari awal oleh dekomposisi penghuni sebelumnya. Struktur reproduksi penghuni sebelumnya yang hadir di daerah. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi suksesi. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi